Ya pemirsa, saya mau menuju ke Mbak Dina ya sebelum ke Prof. Hikmah tadi pertanyaan menggantung. Mbak Dina, kesepakatan sudah ada tapi serangan malah makin intens. Kalau kita lihat sepertinya Israel ini masih berat hati begitu ya untuk melakukan gencatan senjata. Nah apa sih Mbak sebenarnya poin-poin dalam kesepakatan tersebut dan bagaimana nanti fase gencatan senjata yang akan dilakukan di 19 Januari 2025 ini? Secara umum hasil dari ini ya negosiasi antara kedua pihak dengan mediasi Qatar dan Mesir itu kedua pihak sepakat untuk melakukan 3 fase penyelesaian konflik. Kalau fase pertama itu pertukaran tawanan, Hamas bersedia membebaskan tawanan Israel, tapi juga sebaliknya Israel juga harus membebaskan orang-orang yang mereka culik dari Gaza gitu ya. Dan kemudian juga Israel membolehkan para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Meskipun rumahnya sudah sebagian besar sudah hancur ya, tapi minimalnya mereka bisa melakukan sesuatu di tempatnya masing-masing, tidak lagi tinggal di tenda. Dan yang paling penting adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Nah ini yang menurut saya ini sebenarnya poin yang memang diinginkan oleh Palestina. Makanya pihak Hamas dan milisi yang lain itu sangat menyambut baik terjadinya fase ini, terjadinya gencatan senjata ini gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua itu memang secara detail belum disampaikan, tapi dijanjikan bahwa fase kedua akan dijalankan kalau fase pertama sudah terwujud. Nah masalahnya fase pertama ini gimana, dengan cara apa terwujud itu kayaknya masih tanda tanya besar gitu ya, karena sejak diumumkan sampai sekarang Israel masih terus membombardir Gaza, padahal di fase pertama itu janjinya adalah menghentikan serangan kan gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua ya kelanjutan pembebasan sandera itu. Kalau di fase pertama hanya 33 sandera Israel yang akan dibebaskan, tapi di fase kedua nanti ditambah lagi dan seterusnya di fase ketiga itu juga ini ya masih kelanjutan, tapi pada intinya adalah menuju ke penghentian perang secara keseluruhan di fase ketiga itu. Tapi ini long way to go ya, masih panjang untuk mencapai ke sana. Kita tunggu fase pertama ini akan terjadi atau tidak gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Mbak Dina, tapi kan kalau kita melihat poin-poin dan fase demi fasenya ini kan semuanya menguntungkan Palestina dan Israel, Palestina dan Hamas maksudnya. Nah, bagaimana tabiat dari Israel yang kita tahu sendiri ya, ketika ada sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, ya mereka akan tolak, bahkan akan melanggar secara terang-terangan gitu. Anda menilainya seperti apa? Nah, justru itu masalahnya kan. Ketika sudah diumumkan ya oleh Qatar, itu Netanyahu tuh bilang gini, saya akan menunda rapat kabinet sampai Hamas berjanji akan mematuhi pasal-pasal itu. Loh kan Hamas sendiri sudah melakukan pengumuman ya, menyambut baik gencatan senjata dan menyatakan akan mengikutinya, dan itu juga didukung juga pernyataan serupa oleh kelompok-kelompok lain, misalnya PIJ atau PFLP. Nah, jadi belum itu Netanyahu sudah bikin ulah gitu ya, sudah mencari-cari alasan untuk tidak mematuhinya. Dan mungkin perlu saya tambahkan juga bahwa selain yang tadi saya sebutkan, kalau dari sisi ini sendiri ya, dari media-media anti mainstream ya, misalnya media dari Lebanon itu mereka mendapatkan full lengkap isi pasal per pasal itu jauh lebih ini lagi ya, jauh lebih menguntungkan lagi daripada yang banyak tersebar. Misalnya yang itu ya 600 truk boleh masuk setiap hari, terus kemudian tenda-tenda akan disuplai sebanyak-banyaknya ke Gaza, dan penjara-penjara Israel dikosongkan dari perempuan dan anak-anak Palestina. Artinya itu kan pembebasan besar-besaran orang-orang Palestina, tapi ini tidak banyak diekspos dan belum Netanyahu menyatakan ini Hamas yang belum tentu menaati gitu ya. Jadi saya terus terang melihat track recordnya Israel ya pesimis ya, melihat kelangsungan dari gencatan senjata ini. Tentu kita tetap mendoakan agar betul-betul terwujud tentu saja ya, agar orang-orang Palestina tidak lagi menjadi korban genosida seperti selama 15 bulan terakhir ini. Baik.
Nah, Prof. Ini kan kita lihat ya, Mbak Dina pesimis nih ngelihat track record dari Israel sendiri. Apalagi kita tambah bahwa Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir ini menolak dan bahkan dengan tegas ya mengatakan bahwa perangnya terus berlanjut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat gini, ini faktor Amerika nih yang kita harus lihat, dan ini penting karena apa? Amerika menjadi mediator itu ada 2 tim, timnya Joe Biden dan timnya Donald Trump. Ya. Padahal kalau ideologi antara Demokrat dengan Republik itu bertentangan. Kalau Demokrat kayak Joe Biden ingin supaya memang benar-benar terjadi ceasefire ini. Tetapi kalau Donald Trump justru dia mau menyerang. Baik. Nah, saya khawatirnya adalah kalau misalnya timnya Donald Trump itu mungkin bicara ke Netanyahu, udah terima aja dulu, ya, terima aja dulu. Nanti kita lihat. Dalam perjalanannya, mudah-mudahan Hamas melanggar. Kalau Hamas melanggar, Amerika punya alasan untuk masuk ke sana, membantu Israel. Dijanjikan seperti itu untuk apa? Membebaskan sandera-sandera itu. Karena bagi Israel pada saat ini, kalau mereka melakukan ceasefire, dalam pandangan saya, mereka mungkin bilang ini udah sebentar lagi udah selesai nih perang. Ya. Cuman masalahnya cercaan dari dunia saja, tapi sebentar lagi sudah selesai. Hamas sudah akan selesai sama kita, ya. Karena keinginan dari Israel, dari Netanyahu, memang sandera harus dibebaskan. Yang kedua, menghabisi Hamas, termasuk anak-anak yang suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas, perempuan-perempuan yang bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi Hamas, begitu kan? Dan yang ketiga, menguasai Gaza seperti di tepi barat. Ya, oleh Israel. Jadi dengan demikian sampai kapanpun tidak akan lagi terjadi serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Nah, ini yang diinginkan oleh Netanyahu. Nah, kan ini tinggal sedikit lagi mungkin perang ini gitu oleh Netanyahu. Tapi Amerika Serikat mungkin jangan. Nanti cercaan dunia dan itu akan punya dampak ke Amerika Serikat, sebuah negara kampiun demokrasi yang menceramahi ini itu kebaikan dan lain sebagainya. Kita nggak punya standing lagi. Sekarang buat aja perdamaian itu, ya, perdamaian buat, harapannya nanti Hamas melanggar, baru kita sikat. Oke. Jadi itu caranya Amerika Serikat masuk. Itu kalau Hamas yang melanggar. Bagaimana kalau Israel yang mengingkari kesepakatan ini? Apa yang perlu diantisipasi? Ya, yang pasti kalau Israel dia akan mencoba untuk tidak mengingkari. Kan ini sekarang ada fase yang pertama ini kan 6 minggu, ya kan 6 minggu ini dia bertahan aja dulu nih. Jangan melakukan apa-apa. Harapannya adalah nanti dari pihak Hamas justru yang dia akan mengingkari. Karena akhir Desember kemarin Presiden Donald Trump mengatakan, kalau saya nanti menjadi presiden pada tanggal 20 Januari dan belum ada kesepakatan, maka saya akan serang kayak neraka katanya. Nah, ini yang menurut saya bahaya. Dan kalau kita tahu Donald Trump itu bisa yang dia ucapkan itu bisa terjadi, dan itu akan mengakibatkan dunia akan terperanggah dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kalau saya nih mudah-mudahan Bapak Presiden setuju, Presiden kita sekarang kesempatan bagi Indonesia untuk masuk. Minta mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kita melakukan peacekeeping, ya, menjaga perdamaian itu. Ya, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau sekarang pertanyaan saya, siapa yang akan melakukan perdamaian penjaga perdamaian ini, ceasefire ini? Kan nggak ada. PBB belum terlibat. Jadi segera saja, proaktif. Indonesia masuk mengambil peran di situ. Mengambil peran, hindari tindakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang akan menyerang lebih hebat lagi Gaza. Terima kasih. Terkesan memaksa Hamas ya untuk menyepakati ini ya. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hik, terima kasih juga Mbak Dina telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua.